Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, kontributor dari dunia fiber optik. Akan mencoba membagikan sebuah semacam tip atau trik. Trik ini bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Kali ini saya akan membahas tentang OPM dengan merek Joinwith, serinya JW3208. Kenapa saya bilang tadi bisa berguna untuk positif atau negatif? Nanti biar dicerna masing-masing apa yang dimaksud tadi dengan positif atau dengan negatif. Oke. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu, tentu saja OPM-nya, OPM Joinwith JW ini. Oke. Ini kabel patchcore. Nah, ini kabel patchcore bisa berarti kabel tarikan di lapangan, mau 100 meter atau 10 kilo bisa diwakili dengan patchcore ini. Kedua, power source. Power source itu sebuah alat yang digunakan untuk memancarkan cahaya yang nggak terlihat. Nah, power source bisa jadi HLS, ada temennya ini HLS, versinya kuning juga sama persis. Ini media converter, kebetulan saya pakai yang HTP 3100. Bisa jadi menggunakan OLT baik Epon atau Gibon sama lah. Yang penting ada semacam lubang ini untuk memancarkan sinar laser. Kalau di Epon atau Gibon kan biasanya pakai SFP ya. Kita pakai yang ini, ada cukup sederhana. Selanjutnya pakai ini power supply untuk menghidupkan ini. Jadi gunanya untuk alat semua ini adalah untuk mengkalibrasi kuat sinyal dari laser. Anggap aja kita hitung dengan redaman lah. Kita anggap redaman. Kuat sinyal adalah redaman lah. Semisal ini power source mempunyai redaman 0 dB. Setelah kabel digelar di lapangan, entah itu kabel udara atau kabel tanah sembarang, power source dimasukkan ke kabel sini. Ini anggap aja 10 kilo atau 20 kilo sembarang, yang penting tembus. Maksudnya tembus itu terminasi dengan baik. Terus kita masukkan ke OPM-nya. Nanti apabila power source ini dinyalakan, otomatis sinyal akan merambat melalui kabel KU atau KT ini. Kita akan mengukur di sini. Nah, tuh. Jadi semisal sebuah provider mempunyai standar minimal, maksimal yang bisa diterima. Misalnya maksimal yang bisa diterima adalah min 19 dB. Nah, itu dengan menggunakan alat ini kita bisa mengetahui benar enggak power source dari sini di ujung ini, di ujung kabel KU nya atau KT nya sesuai dengan standar provider tersebut enggak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya melebihi
misalnya 20 min 20 dB per dBm. Nah, 20 dBm, maka pekerjaan penarikan kabel ataupun terminasi di sambungan-sambungan perlu di repair. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau pekerjaannya bagus, biasanya dari ujung awal power source sampai ke sini sudah diperhitungkan. Misalnya di sini min 6 ada splitter, ada pasif splitter 16, 18, 14. Pokoknya di sini sudah dihitung. Teori adalah maksimal min 19. Nah, gimana kalau pas ternyata di ujungnya min 20? Bisa sebetulnya kita akali di OPM-nya ini. Cuman kasihan yang providernya merasa tertipu. Nah, itu maksudnya tertipu itu, jadi kesimpulannya negatif. Kasihan teman-teman nanti sudah, misalnya kita yang ngerjain proyek, udah Pak, bagus Pak, ini min 19. Nah, ternyata yang di kalibrasi yang ini, padahal di lapangan aslinya min 20, di utak-utik OPM-nya jadi min 19. Tuh, terpaksa tim yang lain yang untuk merepair, kita sudah anggap aja udah selesai, gajian bayaran hilang. Nah, setelah ada uji fungsi internal, oh Pak, bagus Pak, 19. Pas uji fungsi sama yang punya pekerjaan, anggap aja providernya, menggunakan OPM yang lain, ternyata min 20. Nah, terpaksa perusahaan yang dapat pekerjaan rugi biaya, rugi waktu, rugi tenaga, dan lain-lain. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan mencoba mengkalibrasi OPM ini. Bisa turun, maksud turun tuh bisa redamannya bisa turun. Tadi misalnya 20 jadi 19, atau 19, Pak ini 19 terlalu bagus, kita naikkan karena biasanya provider minta evidence foto. Nah, oke. Kita akan coba HTP power source kita nyalakan menggunakan ini colokan ya. Oke, nyala. Kabel ujung sampai masuk ke sini. Di sini kita melihat redamannya adalah min 8,54. Nah, ini semisal provider mempunyai standar maksimal min 700. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Bukan mengakali sih, mengkalibrasinya. Nah, aduh, min 8,58 ini ketinggian ini. Kita harus repair yang di belakang-belakang. Sementara evidence foto harus segera diminta hari ini, jam nanti agak siang. Nah, jadi caranya adalah kita pencet like sama ini lambda nih, kita pencet bareng sekali aja. Udah, baru kita geser yang sini, kita pencet. Ini berarti naik ya. Nah, karena tadi contohnya provider mintanya min 7, kita harus geser ke min 7. Ini yang atas, yang tombol like ditekan sampai mendapatkan nilai 7, anggap aja 7,1. Oke, kalau sudah selesai kita tekan on off. Nah, kita foto dulu evidence, kirim ke bos. Kalau bosnya nanya gimana rekaman di site, oh bagus bos, 7,19 itu. Padahal aslinya kan min 8 tadi. Kalau di kita matikan dulu biar pas ya. Kita nyain lagi, masih bener 7 enggak gitu. Ternyata 7. Dengan catatan nanti
yang di tarian KU ini harus di repair loh ya. Kalau nggak di repair nanti khawatirnya ada tim lain yang datang mengukur pakai OPM yang berbeda. Kita cek lagi hasilnya min 8 kayak tadi. Nah, itu. Jadi positifnya adalah mempercepat eviden ke atasan atau bos kalau pekerjaan kita sudah bagus. Padahal merugikan karena kita harus merepair hasil sambungan, rugi tenaga, ada tim-tim teman-teman kita yang harus buka sambungan atau terminasi ulang, dan waktu harusnya kita sudah pulang dari set, terpaksa mengulang nyambung kembali. Biaya juga iya, siapa tahu lokasi titik klosurnya jauh. Nah, kita kan perlu biaya transportasi, perlu ya biaya lah pokoknya tuh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Ambil sisi positifnya, jangan ambil negatifnya yang tadi. Positifnya adalah kita bisa laporan ke atasan atau bos kalau sudah bagus. Negatifnya kalau kita sudah laporan ke bos, kerjaan selesai, kita tinggal ke set yang lain, pekerjaan yang lain, ternyata waktu final test atau itu final test eksternal bersama dengan providernya, ternyata hasilnya hancur. Jadi teman kita yang jadi korban, termasuk nama kita juga yang jelek. Jangan pakai timnya si A, itu kemarin di laporan eviden bagus, ternyata di lapangan jelek. Nah itu, jadi negatifnya itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.